Hai guys, selamat pagi. Ketemu lagi sama saya Rivo Caeno di Etnik Indonesia. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat, diberkahi dengan begitu banyak kelimpahan dan dikelilingi dengan orang-orang yang luar biasa. Thank you udah terus nonton Etnik Indonesia. Kita terus kembang, terus menambah persaudaraan, menambah persahabatan, dan menambah pengetahuan akan peninggalan-peninggalan pusaka yang luar biasa ya. Oke teman-teman, saya di pagi ini sangat semangat sekali karena saya baru dapat kiriman dari Sumatera nih. Jadi saya mau ajak teman-teman kita sambil ngopi, kita unboxing ya sama-sama ya. Oke guys, saya harap video-video kita ini benar-benar bisa menginspirasi kamu untuk merawat pusaka-pusaka yang peninggalan-peninggalan yang ada di daerah kamu. Karena tanpa kita rawat pusaka itu pasti akan karatan dan pasti akan dimakan usia dan pasti akan rusak gitu ya. Saya dapat banyak banget kiriman foto-foto dari teman-teman yang setelah nonton video Etnik Indonesia terinspirasi dan menunjukkan di foto kepada saya karena pusaka ini udah tidak pernah dibuka selama berpuluh-puluh tahun gitu ya, karena dikeramatkan, dan ternyata setelah dibuka saya sangat sedih banget karena pusaka-pusaka tersebut udah hampir setengah, udah ada yang patah, udah ada yang istilahnya kondisi yang memprihatinkan karena rusak karena dimakan oleh karat gitu ya. Nah, itu sebabnya kenapa saya selalu mengajak teman-teman, marilah kita tetap mempertahankan tradisi bahwa pusaka itu sebagai sesuatu yang istilahnya dihormati. Tapi juga kita juga harus berpikir secara logika bahwa tanpa dirawat dengan baik pusaka itu akan rusak gitu ya. Itu sebabnya kita perlulah untuk jangan takut untuk merawat pusaka di daerah kamu, karena itulah sebagian dari cara kita menghargai peninggalan-peninggalan sejarah di Indonesia gitu ya. Jadi jangan terlalu dikeramatkan hingga akhirnya tidak dirawat dan tidak dibersihkan. Oke, ini keren banget nih kiriman kita hari ini dari Sumatera, dari Bang Fajrul. Beliau ini sangat rajin banget keliling-keliling di daerah-daerah dan impiannya juga sama seperti kita, menyelamatkan pusaka-pusaka Nusantara, peninggalan-peninggalan yang tidak terawat di desa-desa, dan beliau mencari pusaka-pusaka yang tidak terawat untuk dimaharkan, dan pada akhirnya kita akan rawat dengan sebaik mungkin supaya tidak terlalu karatan gitu ya, dan tidak hilang lah sejarahnya. Wah, kita mulai dari yang kecil ya guys ya. Ini keren banget. Jadi ini adalah badik teman-teman, dua bilah badik dari daerah Sumatera, tepatnya dari daerah Palembang. Satunya ini berbentuk burung dan yang satu lagi normal badik, tapi kelihatan sangat tua sekali, sangat sederhana tapi sangat tua. Kita bisa lihat dari kayunya yang mungkin ini sebelumnya dibungkus kain ya, karena lengket di sini ada lemnya dibungkus kain, dan kelihatan banget ini pusakanya udah tua banget dan mulai dimakan karat ya. Wah keren, kita lihat badik. Oke, guys, ini adalah badak yang sangat tua banget. Besinya udah seperti membatu. Minyak ini sangat penting teman-teman untuk mempertahankan besi supaya tidak dimakan karat ya. Kamu bisa cari minyak di mana aja. Bisa minyak singer, bisa juga minyak pusaka seperti ini. Kita juga ada jual kalau kamu mau, harganya 200.000 satu botol. Tapi kamu bisa pakai sampai ratusan pusaka, nggak akan habis kayak gitu ya. Dan ini ada aroma melatinya yang sangat bagus lah untuk aura daripada pusaka itu sendiri. Oke teman-teman, kalau kamu pengen tahu cara melihat besi tua atau enggak, kamu sangat mudah sekali. Apalagi kalau kita lihat besi tua itu pasti tempaannya begitu padat ya. Yang saya maksud padat itu adalah tempaan yang seratnya sangat rapat gitu ya. Jadi beda zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang orang menempa hanya beberapa lipat saja untuk menjadi satu pisau atau satu bilah pedang atau satu bilah peralatan. Tapi yang zaman dulu orang menempa itu sampai berkali-kali, sampai ratusan kali hingga tertinggal hanya inti besinya aja. Nah itu memungkinkan suatu pusaka untuk bisa bertahan hingga ratusan tahun teman-teman. Bahkan kita juga sering buat video temuan-temuan sungai yang bisa bertahan hingga ratusan tahun ya, 500, 600, 700 era Singosari, bahkan itu udah bisa sampai 1000 tahun di sungai bisa bertahan dengan begitu luar biasa. Karena teknik tempa lipat yang luar biasa dan dibuat oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan yang luar biasa. Nah ini salah satu peninggalan leluhur kita dari daerah Palembang, Sumatera, badik
saya nggak tahu apa namanya, mungkin di daerah kamu punya nama tersendiri yang kamu tahu, tapi bentuknya sangat unik sekali, melengkung seperti ini. Dan dari sini kita bisa bayangkan seni bela diri di dalam suatu komunitas atau di dalam peradaban di daerah itu ya. Karena udah pasti kalau bela diri di daerah sana itu senjatanya mengikuti daripada bentuk bela dirinya. Misalnya kalau dari bentukan badik seperti ini dengan handle seperti ini, nggak mungkin ini dipakai untuk senjata tebas ya. Ini nggak mungkin sekali karena pasti akan copot gitu ya. Jadi kemungkinan besar ini adalah sejenis senjata tusuk teman-teman. Jadi yang dipakai memang untuk serangan menusuk ya. Dan di sininya ini untuk tahanan di telapak tangan ya, dan ini digenggam mungkin seperti ini. Kalau seperti ini mungkin nggak mungkin. Jadi kemungkinan seperti ini, seperti kuku bima atau seperti ini. Jadi ini menunjukkan salah satu ciri khas bela diri di daerah itu sebagai ilmu bela diri dalam seni senjata tikam ya, seperti menikam gitu dalam jurus pencak silat mungkin seperti itu. Saya nggak tahu nama bela diri di daerah itu seperti apa, tapi yang pasti saya bisa membayangkan seni bela dirinya dari handle daripada sebilah pusaka itu. Mantap. Oke. Yang satu lagi ini menarik banget karena ini dari tanduk. Kalau saya boleh memperkirakan ini dari tanduk Sulabadak guys. Karena di daerah itu pada era zaman dulu mempunyai mungkin begitu banyak badak ya pada zaman itu. Sekarang udah punah. Sangat jarang sekali di daerah Sumatera badak kecil. Tapi ini kemungkinan dibuat dari tanduk badak, dari lihat dari seratnya. Dan yang putih ini di paruh seperti paruh burung ini dari taring harimau dahan ini kayaknya. Dan ini udah dilindungi, sekarang udah nggak boleh lagi. Nah ini termasuk antik, jadi inilah peninggalan masa lalu. Kita masih istilahnya setahu saya masih diperbolehkan lah, karena ini istilahnya peninggalan dari budaya ya, bukan buatan baru atau hasil buruan yang baru. Wah ini keren banget, kemungkinan ini juga dipakai sebagai senjata ageman yang dinamakan, kalau di Jawa ada keris patrem, yang di Sumatera ada beberapa jenis ini yang agak kecilan, agak segini. Saya juga ada punya yang mungkin lebih besar. Oke guys, saya punya agak besaran dan ini lebih kecil lagi. Jadi saya percaya bahwa mereka mempunyai berbagai fungsi kayak gitu ya. Ada yang memang ukurannya standarnya seperti ini dan kecilan sebagai senjata patrem atau sebagai senjata jimatan atau senjata yang memang disembunyikan, dibawa kemana-mana dengan cara disembunyikan gitu ya. Dan juga di daerah sana saya dapat informasi juga dari teman saya di sana itu, pusaka ini dinamakan senjata yang memang memiliki berbagai fungsi gitu ya. Badik ini, fungsi salah satunya adalah untuk menangkal hewan-hewan buas kalau mereka masuk ke hutan-hutan. Ada juga yang menangkal dari ular, dari bisa dan segala macam lah. Jadi mereka menilai suatu pusaka dari fungsinya lebih daripada suatu bentuknya. Oke, kita lihat ya. Saya mau minta maaf buat teman-teman yang mungkin di daerah Sumatera saya nggak ngerti tata cara adab untuk membuka suatu badik. Mungkin suatu hari saya akan mengulas itu dengan orang yang lebih mengerti. Tapi cara pemahaman saya seperti membuka sebilah pusaka adalah dengan mendorong melalui ibu jari saya. Wah, Oke guys, ini adalah badik yang sangat unik sekali karena ada kembang kacangnya nih, kecil sekali kembang kacangnya di sini. Nah saya nggak tahu, saya nggak pernah lihat ada badik Sumatera dengan ada kembang kacangnya ya. Kita kasih minyak supaya ini. Oke guys, sekali lagi saya mau kasih tahu kamu bahwa ini adalah badik yang udah disimpan begitu lama, bertahun-tahun, dikeramatkan dan tidak pernah dibuka. Sehingga dia dikelilingi atau diselimuti dengan karat yang begitu tebal. Nah karat yang berwarna merah ini adalah karat yang sangat berbahaya dan sangat memakan bilanya. Jika dibiarkan selama bertahun-tahun maka bilanya akan semakin menipis dan akan hancur gitu ya. Dan ini sangat disayangkan sekali kalau pengetahuan kita begitu minim tentang perawatan pusaka dan kita terlalu istilahnya mengkeramatkan pusaka sehingga tidak berani untuk membuka dan tidak berani untuk merawat gitu ya. Jadi yang namanya benda pasti akan termakan waktu, tapi kalau kita bisa merawat, intinya waktu itu akan semakin lebih lama lah untuk memakan daripada bila itu gitu ya. Dan saya pernah melihat pusaka yang dirawat dengan baik selama 500 tahun dia tetap keadaan seperti baru. Karena rajin diminyain dan ditaruh di tempat yang tidak terlalu lembab dan tidak terkena karat. Jadi kita penting sekali untuk kita merawat pusaka-pusaka dirawat dari karat ya. Dan salah satunya sangat simpel sekali. Kita minyain aja guys. Ada banyak pilihan minyak, ada minyak singer, kamu bisa beli minyak singer. Kalau saya nggak terlalu suka dengan minyak singer karena baunya.
Lebih bagus kita pakai minyak pusaka yang beraroma melati atau cendana, istilahnya untuk menghormati lah esoteris dari pusaka tersebut kayak gitu ya. Dan itu sangat penting untuk kita merawat pusaka. Dari hal eksoteris kita diminyakin, secara logika kita minyakin supaya menghilangkan karat. Tapi secara esoteris kita juga menghormati, diberikan wewangian gitu ya dari minyak yang kita berikan. Dan kita biarin supaya meresap. Nanti rencana saya setelah agak meresap, saya akan sikat sedikit dengan sikat kawat yang halus, sikat tembaga, sehingga karat yang menempel akan hilang. Dan setelah itu kita akan kasih ke tukang warangan dan diwarangin supaya jauh lebih awet daripada dibiarkan telanjang. Keren, mantap. Oke, 2 badik yang luar biasa kita selamatkan dari kehancuran lah istilahnya. Oke teman-teman, ini luar biasa banget dari berbentuk burung. Oke, di selanjutnya kita lihat ini kayaknya sebilah keris. Wah, oke guys, ini adalah keris dari daerah Sumatera. Saya nggak tahu apa nama tradisinya di sana. Model seperti ini seperti model ladrang kalau di Jawa. Dan di handle-nya biasanya ini kemungkinan handle-nya udah patah, ini patah lama sekali. Dulunya biasanya ada seperti ornamennya atau kepala orang di sini. Tapi kayaknya udah termakan usia dan patah, bukan patah baru tapi patahnya lama ya. Mungkin memang dibiarkan seperti ini atau apa, saya nggak tahu. Kita akan mempertahankan sebagaimana orisinilnya aja. Dan diikat dengan anyaman khas daripada Sumatera ya. Anyaman seperti ini udah sangat susah sekali ditiru. Kita akan biarkan sebagaimana aslinya aja seperti ini. Diikat juga dengan cincin perak. Di sini ada cincin perak, ini cincin perak juga. Kelihatannya dari kalangan yang cukup berada untuk pusaka seperti ini jika dihiasi dengan perak dan kayu yang seperti ini ya. Oke, kita lihat. Wah. Oke guys, ini mantap banget. Walaupun ada kekurangannya. Kamu tahu apa kekurangannya? Kita ngomong kelebihannya dulu ya. Ini adalah pusaka yang sangat luar biasa dari daerah Sumatera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luk 9 dengan pamor yang kalau saya boleh lihat kayaknya pamor bendos godo atau pamor pendaringan kebak. Kita nggak tahu. Kita akan kasih minyak dulu aja supaya minimal bisa memperlambat karatnya dari semakin dan menggergotin bilahnya. Oke guys, kita lumayan lah, kita udah kasih minyak supaya karatnya semakin luntur nantinya setelah meresap. Nah ini kekurangan daripada pusaka ini, selain kelebihannya yang luar biasa tadi, pamornya begitu timbul, kita akan lihat nanti pamornya secara lebih jelas ketika kita warangin ya. Tapi kalau kamu perhatikan, ini adalah pusaka yang gonjonya hilang nih guys. Jadi di sini harusnya ada satu gonjo yang di bawah bilanya ini. Nah ini saya nggak tahu kapan dan bagaimana kita dapatkan sudah seperti ini tanpa gonjo. Nggak apa-apa, tetap kita akan rawat, kita akan selamatkan, dan kita masih bisa buatin gonjo tempat kita gitu ya. Jadi kita bisa memesankan gonjo mungkin sekitar 100-200 ribu dengan kualitas yang bagus sesuai dengan pakemnya, dengan besi aji. Kita bisa minta dari besi yang tua untuk dibuatin gonjonya. Walaupun nanti warnanya akan berbeda, tapi nggak ada masalah karena pada intinya kita mau menyelamatkan pusaka gitu ya. Dan kita mau untuk menyelamatkan pusaka itu kita menjaga supaya mereka akan terlihat utuh kembali. Itu yang namanya restorasi. Jadi kita akan tetap nanti akan buatin gonjo. Saya akan pesanin gonjo misalnya kita bisa pesanin dari daerah Sumeneb, dari Madura yang sesuai dengan pakemnya gitu ya. Sehingga nanti ini akan menjadi pusaka yang utuh kembali. Keren, Luk 9. Jadi Luk 9 itu apa ya namanya kalau di Jawa? Wali Songo kayaknya. Oke, ini juga patah. Oke, tapi masih bisa diperbaiki, enggak masalah. Nah, tapi sebenarnya kalau dilihat ya, ini masuknya pas banget. Atau mungkin dia iras, saya nggak tahu. Saya akan tanya ke teman. Karena pas banget, nggak ada terlalu masuk. Kalau dia gonjonya hilang, biasanya harusnya masuk ke bawah ya, dan harusnya masuk sekitar setengah senti gitu ya. Tapi ini nggak pas sekali di warangkanya. Saya nggak tahu apakah ini iras atau kehilangan gonjonya. Nanti saya akan konsultasi dengan beberapa teman yang lebih ngerti. Kalau misalnya iras, kita akan pertahankan seperti ini. Dan kalau misalnya ini harusnya ada gonjonya, maka kita akan buatin gonjo yang baru dan dibuatin gonjo seperti mereka pada awalnya. Dan inilah pusaka yang kita dapetin dari daerah, kadang-kadang patah kayak gini ya. Ini patah warangkanya. Kita akan restorasi, kita akan perbaiki supaya mereka akan kembali di fungsi yang asalnya lah. Karena kita ingin untuk melestarikan pusaka-pusaka Nusantara. Oke, di
bungkusan yang kita udah bahas tiga bilah pusaka, 2 badik dan 1 keris. Ini masih ada 4 bilah lagi guys pusaka. Kita akan lanjutkan setelah video ini. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam budaya.